Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Agil Melani dari Bimbingan dan Konseling Islam semester 4. Di sini aku akan menyampaikan materi terkait dengan teori pembelajaran perilaku operan conditioning dari Skinner. Oke, di sini masuk di slide pertama. Apa itu operan conditioning? Jadi, operan conditioning merupakan proses belajar di mana konsekuensi dari perilaku mempengaruhi kemungkinan perilaku itu terulang kembali. Dimana kita ketahui bahwasannya sebuah perilaku bisa diulang atau dilakukan lebih dari satu atau dua kali. Itu disebabkan karena adanya konsekuensi yang diinginkan oleh setiap individu, dimana ketika seorang karyawan bekerja dengan rajin dan tekun, kemudian dari atasan memberikan bonus atau reward kepada karyawan tersebut, maka karyawan tersebut akan meneruskan ketekunan dan kerajinan saat ia bekerja. Jika di sekolah, anak yang peduli terhadap lingkungan dan sekitarnya, rajin dan selalu mematuhi aturan yang ada di sekolah, kemudian guru memberikan apresiasi berupa pengakuan terhadap perilaku yang dilakukan oleh murid ini baik, itu akan membangun ke dalam memori anak tersebut sehingga perilaku yang ia lakukan akan diulangi di kemudian hari. Dari itu disebutkan bahwasannya sebuah perilaku bisa diulang atau bisa dilakukan kembali itu dipengaruhi oleh konsekuensi yang terjadi. Nah, kemudian di sini ada konsep utama dari operan conditioning. Yang pertama ada reinforcement atau penguatan. Hal ini berarti segala hal yang bisa menguatkan sebuah perilaku bisa terulang kembali. Dari nilai positif kita bisa ambil orang tua yang memberikan apresiasi berupa masakan makanan kesukaan anak ketika anak memberikan perilaku baik di lingkungan rumah dengan membantu, menyapu, membersihkan rumah dan sekitarnya. Kemudian ketika disuruh anak manut dan mengikuti aturan yang ditetapkan dalam rumah, itu merupakan salah satu bentuk poin dari pemberian apresiasi guna mempertahankan sebuah perilaku. Kemudian dari sisi negatif kita bisa ambil contoh anak yang sering bangun kesiangan pada saat di rumah, kemudian orang tua sadar bahwasanya hal itu tidak baik untuk masa depan dan kesehatan bagi anak. Kemudian ibu dan ayah membuat aturan baru mengenai kedisiplinan di dalam rumah, salah satunya bangun tepat waktu pada saat tidur, baik itu tidur malam maupun tidur siang. Kemudian di sini ada punishment atau hukuman, di mana sesuatu yang mengurangi kemungkinan membuat perilaku terulang kembali. Mana pengurangan perilaku ini dilakukan dengan cara melemahkan respon. Misalnya orang tua yang memiliki anak dengan kepribadian yang rajin, tekun, dan tidak membantah, namun setelah mengenal yang namanya handphone, ketekunan seorang anak mulai menurun dan lebih menghabiskan waktu dengan Androidnya, sehingga orang tua menyita atau memberikan batasan terhadap penggunaan HP terhadap anak. Hal ini sama saja diartikan sebagai hukuman yang diberikan kepada orang tua terhadap anak dengan alasan anak sudah mulai tidak menekuni dan rajin terhadap tanggung jawab yang ia miliki. Hukuman ini juga memiliki kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya membuat anak atau seorang individu disiplin terhadap tanggung jawab dirinya maupun lingkungan sekitar. Negatifnya, hukuman tidak efektif karena hal ini bisa membuat anak merasa trauma terhadap apa yang ia lakukan, sehingga
perilaku, baik itu buruk maupun baik yang pernah ia lakukan, ketika mendapatkan sebuah hukuman, maka ia akan merasa bahwasanya semua itu adalah suatu bentuk yang menyebalkan, yaitu hukuman. Padahal baru sekali ia mendapatkan hukuman, tapi bisa saja ia merasa trauma, karena setiap orang memiliki mental dan pemahaman yang berbeda-beda, sehingga tidak semua hukuman yang kita rasa ringan menurut orang lain itu ia mampu dan ringan untuk dihadapi. Oke, selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan dari operant conditioning. Yang pertama ada kelebihan dari operant conditioning tersebut, yakni mengapresiasi dan menghargai, di mana dari teori operant conditioning ini mereka mengajarkan untuk adanya apresiasi yang diberikan kepada seorang individu, khususnya kepada siswa, ada perilaku yang ia lakukan yang bernilai positif, seperti halnya ketika seorang siswa yang mendapatkan juara di tingkat kabupaten misalnya, kemudian sekolah memberikan apresiasi berupa penghargaan yang diumumkan di depan teman-temannya, itu merupakan suatu bentuk kebanggaan bagi siswa itu sendiri karena merasa dihargai, merasa dianggap oleh sekolah terhadap pencapaian yang ia dapatkan waktu saat itu. Kemudian ada kelemahan dari teori operant conditioning itu sendiri, yakni adanya hukuman, dan hukuman itu ketika dilakukan salah pengertian. Maksudnya di operant conditioning ini, karena mereka lebih fokus kepada apresiasi dan penghargaan, sehingga individu sadar akan perilaku negatif yang akan ia lakukan, sehingga meminimalisir kesalahan-kesalahan yang akan dilakukan oleh setiap individu. Makanya hukuman tidak berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Adapun hukuman itu diberikan, namun salah penempatannya, seperti halnya ketika seorang siswa yang melakukan kesalahan, yakni terlambat ke sekolah, langsung diberi hukuman dengan push up atau lari keliling lapangan tanpa mencari tahu terlebih dahulu apa alasan dari siswa tersebut telat. Bisa jadi karena tidak ada kendaraan atau akses di perjalanan macet dan lain sebagainya. Oke, jadi kesimpulan dari teori pembelajaran perilaku operant conditioning dari Skinner ini, bahwasannya suatu perilaku itu tergantung pada konsekuensi yang terjadi, di mana pada saat konsekuensi yang didapatkan itu menyenangkan, maka perilaku seorang individu akan terjadi berulang kali. Sebaliknya, apabila konsekuensi yang ia terima itu tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan bagi dirinya sendiri, maka perilaku tersebut tidak akan terulang kembali. Maka dari itu, lakukanlah sesuatu yang bernilai positif dan tinggalkan sesuatu yang negatif. Sebab jika kita melakukan sesuatu yang positif berulang kali, maka kita bisa meninggalkan sesuatu yang negatif. Begitupun sebaliknya, ketika kita lebih sering melakukan sesuatu yang negatif, maka kita akan sulit melakukan sesuatu yang positif. Padahal kan lebih baik kita melakukan yang positif dibanding yang negatif. Mungkin cukup sekian dari saya, Gil Melani. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian yang saya sampaikan saat ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.